Halo, Kak Kiki. Ya, Pak. Sudah join ya? Sudah masuk ya? Oke, saya record ya. Saya record. Oh, Mbak Askinya belum masuk. Bentar, kita tunggu sebentar ya. Nanti hasil recordnya saya upload di saya dan YouTube juga. Nah, itu Mbak Aski, anu ya. Mbak Kiki aktifin kamera sebentar ya. Tekan screenshot. Ya, oke. Lanjut nih. Tadi udah sampai mana? Udah sampai mana? Sampai ke sini ya. Ke mana? Proxy ya, proxy. Oke, tadi sampai sini ya, proxy ya. Nah, jadi banyak sekali proxy-proxy ini banyak yang bisa digunakan ya, teman-teman. Ada Cache ya, yang tadi Cache. Ngomongnya apa? Cache. Susah ya, Cache browser ya. Jadi ketika kalian pernah memasukkan password gitu ataupun autofill gitu di form-form itu bisa disebut dengan change ataupun ketika kalian pernah membuka suatu website tapi karena kalian pernah membuka website itu sebelumnya sehingga loadnya lebih cepat, pernah nggak merasa seperti itu ya? Lebih cepat ya ketika membuka, saya sering buka YouTube nih, jadi pas buka YouTube kedua kali ketiga kali itu lebih cepat karena apa? Karena ada proxy ya, Change itu menyimpan detail-detail kayak CSS-nya, file-file yang sering digunakan tuh disimpan ya sehingga kalian pas buka website itu kok cepat gitu. Tapi untuk website baru itu biasanya agak lama ya tuh. Nah, kemudian ada proxy yang digunakan untuk filtering ya seperti antivirus ya di website ataupun mengkontrol ini ya file-file yang ketika di-download itu dia ada virusnya apa enggak gitu. Ataupun juga misalnya nanti kalian sebagai orang tua itu bisa melakukan controlling terhadap semua konten-konten dari anak-anak kalian. Ya, kapan nikahnya? Ketawa lagi. Jadi ketika nanti jadi orang tua itu bisa membuat satu program yang bisa memonitoring konten-konten yang diakses oleh anak-anak. Ya, ada juga proxy ya yang digunakan sebagai load balancing ya. Jadi kadang ada server itu satu servernya itu memang diakses ya ataupun diakses oleh banyak sekali permintaan modul-modul yang banyak permintaan. Misalnya kalau di aplikasi Siakad itu Siakad Siakad itu Siakad apa? Kalian nginput KRS di mana? Aplikasi apa? Silakan, Pak. Siakad ya. Ya, di Siakad misalnya Kiki lagi ngisi KRS, Aski lagi eh, ngedit KRS. Dalam satu waktu itu bisa melayani permintaan yang berbeda. Padahal servernya cuma satu, tapi modul-modul program sistem informasinya itu banyak dalam satu waktu. Itu baru dua mahasiswa. Apalagi kalau misalnya mahasiswanya banyak, mahasiswanya bisa ribuan ya. Amin. Satu satu prodi 1.000. Amin. Saya berharap seperti itu. Ya nanti ketika kalian udah lulus, kalian akan dengan bangganya melihat bahwa sekarang Pak Ipu ngajarnya satu kelas itu 100 orang gitu kan. Nah, gitu ya. Amin ya. Jadi saya terima kasih sama kalian juga loh, sebagai pionir ya ataupun mahasiswa-mahasiswa yang masih mau
bertahan dan berjuang untuk melanggengkan prodi-prodi yang ada di UHB. Kita seharusnya menghargai itu ya. Ya, ada juga autentikasi ya. Jadi proxy bisa digunakan juga untuk autentikasi. Jadi kadang-kadang ketika kalian membuat sebuah login ya, eh, fitur login kayak tadi gitu. Nah, Kiki bisa mempartisi hak akses ya. Misalnya kalau user yang belum mendaftar ataupun belum aktif, dia tidak bisa mengisi KRS ya ataupun belum bayar misalnya seperti itu. Tapi untuk user-user yang sudah ya sudah membayar itu bisa melakukan KRS. Itu bisa digunakan dengan fitur-fitur yang ada di situ ya. Proxy itu juga bisa digunakan untuk mengalihkan hal-hal seperti itu. Ada login ya, memungkinkan penyimpanan informasi historis. Contohnya riwayat ya, kayak tadi ya, riwayat-riwayat yang bisa kita simpan ya, log ya. Oke, lanjut. Secara dasar, HTTP itu sederhana ya. Jadi sebetulnya konsepnya sangat sederhana. HTTP itu sederhana. Kalian udah punya SAPP ya? Kemarin ya? Udah ada ya? Nanti kita praktiknya pakai PHP lagi. Pakai PHP. Jadi HTTP itu sederhana, ya. Umumnya itu dirancang sangat sederhana dan dapat dibaca oleh human, ya manusia, ya human. Apa? Human, human, ngomongnya human. Human Pak, bukan human. Aku ada diketawain kalau lagi lagi ngisi gitu, ngisi di beberapa kampus yang bagus-bagus ya, kampus-kampus negeri itu. Pak, salah Pak. Human Pak. Oh ya, maaf saya ngomongnya salah ya. Saya terlihat bodoh banget ya. Human. Oke. Maka dengan kompleksitas tambahan yang diperkenalkan di versi kedua ini telah mengenkapsulasi pesan HTTP ke dalam salah satu frame ataupun bingkai. Ini keren ya. Jadi sederhana tapi mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Nanti ketika di praktik kalian akan lihat ya. Oh, ternyata begini gitu. Oh, ternyata begitu. Simple sebetulnya, simpel sekali ya. Sehingga untuk developer-developer website ya, karena memang HTTP ini mudah dipahami, sehingga ketika kalian nanti akan menguji aplikasi web service kalian itu lebih mudah diimprove ya, mudah dieksplor juga dan akan mengurangi kerumitan bagi developer baru atau pendatang baru. Jadi kemarin pas skripsi S1 saya juga sebetulnya itu web service sebetulnya. Cuman saya membangun web service-nya itu untuk IoT dan mobile ya. Nah, itu sebetulnya seperti itu. Jadi saya hanya menyediakan link-link HTTP saja. Ya, akhirnya mobile apps-nya itu bisa membaca data-data kayak kemarin. Kemarin udah saya ajarkan ya, yang 2 kali pertemuan tuh data JSON itu bisa diakses oleh web web kalian ya di lokal ya. Walaupun kalian lokal tapi kalian bisa mengakses database seperti itu. Nah, itu juga bisa kalian gunakan. Nanti ketika deskripsinya itu teman-teman misalnya itu pengen diimplementasikan di Android ataupun website itu bisa sebetulnya. Nah, nanti kita akan belajar membuat itu ya. Dan selanjutnya untuk aspeknya itu sifatnya extensible ya. Jadi bisa dikembangkan ataupun diperluas ya. Extend ya, diextendkan. Nah, di-extend itu bisa diperluas. Jadi untuk peraturan HTTP ini ya itu bisa diperluas dan diuji coba dengan mudah ya. Ya. Jadi ketika ada pembuatan satu fitur baru di salah satu software ya, di software itu bisa kita kembangkan dengan baik. Ramai banget ini. Ya, saya ramai sekali. Selanjutnya sifatnya ada stateless ya, tapi tidak bersifat sessionless ya. Apa sih stateless ya? Jadi tidak ada tautan antara dua permintaan yang dilakukan dengan cara urutan pada koneksi yang sama. Maksudnya HTTP itu tidak menyimpan database. Tidak ya, tidak ada yang disimpan. Karena database itu disimpannya di mana? Disimpan di dalam server itu sendiri. Misalnya saya kemarin lucu. Ada salah satu mahasiswa ya dari Jogja itu bilang database itu adalah PHP MyAdmin loh. PHP MyAdmin adalah database. Menurutnya dia, deskripsinya dia tuh bilang bahwa
PHP admin itu adalah database lupa kayak bilang sama saya. Oh salah, yang kamu pakai itu adalah MySQL ya, MySQL ya kalau kalian ngomong ya. Itu, tapi bilangnya dia PHP admin karena dia udah familiar menggunakan PHP admin untuk membuat tabel, untuk membuat itu dia bilangnya bahwa tuh, saya langsung luruskan bahwa itu adalah salah satu software saja. Ya, salah satu software untuk membuat database ya. Nanti kalian jangan sampai deskripsi kalian bilang pakai database apa ASCII. Saya pakai databasenya PHP admin Pak gitu. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Nanti diketahuin sama dosen pengujinya. Ya. Jadi disebut dengan stateless ya. Nah, ada juga stateful. Kalau cookies ya, nanti cookie, nah nanti dia pakai stateful, tapi kalau HTTP itu stateless, dia tidak menyimpan apapun ya, tidak menyimpan database, tidak menyimpan apa itu enggak ya. Ini ya hebatnya si stateless itu seperti itu. Hmm, sebentar. Lanjut ya. Dan juga ada HTTP dan koneksinya. Jadi untuk sambungan-sambungan ini ya pada lapisan transportnya atau layernya itu pada dasarnya itu di luar cakupan HTTP ya. Jadi untuk ada sambungan seperti itu. Kemudian HTTP tidak memerlukan protokol transport yang mendasarinya untuk berbasis koneksi ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah sesuatu yang bisa menghandle itu ya, atau tidak kehilangan pesan ataupun menampilkan respon error ataupun error handling lah kalau kita sering lihat itu yang disebut dengan error handling. Nah, untuk bahasa-bahasa pemrograman seperti JavaScript ataupun Java ya, misalnya kita sering menggunakan try and catch ya ketika melakukan koneksi antara ini ya. Bentar, ini kok kayak oke oke, aman aman aman. Ya, jadi antara seperti bahasa programan seperti Java atau JavaScript itu kita sering menggunakan try and catch ya untuk menciptakan exception ketika terjadi adanya koneksi yang bermasalah pada HTTP. Itu yang dimaksud dengan HTTP dan connection ini. Ya, misalnya 500 itu misalnya koneksinya terputus karena internetnya mati gitu ataupun 200 misalnya karena loginnya menggunakan username dan password yang salah seperti itu. Itu yang dimaksudnya. Nah, di sini SCTP bisa melakukan controlling terhadap beberapa fitur ya, seperti caching ya, seperti tadi sudah saya singgung sedikit tentang bagaimana dokumen itu di-caching dan dikontrol oleh HTTP. Server dapat menginstruksikan proxy dan klien tentang apa yang harus di-cache dan untuk berapa lama. Nah, itu ada peraturannya juga nih. Misalnya ada beberapa file-file yang memang harus disimpan untuk mempercepat kinerja dari sebuah website ya. Ada juga memang program-program website ya, aplikasi yang anu tidak menggunakan cache ini. Karena kadang-kadang caching juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab juga ya untuk mencuri data-data penting ya, sengaja ya. Mencuri password, mencuri PIN ATM dan sebagainya itu biasa juga digunakan lewat itu. Nah, nah selanjutnya eh, kita juga akan kenal dengan yang namanya relaxing the origin constraint ya. Jadi tadi ya sudah ada caching yang biasa dimanfaatkan juga sebetulnya si HTTP ini juga mencegah adanya pengintaian dan pelanggaran privasi ya. Sebetulnya. Namun kadang-kadang ada celah saja yang memang
dimanfaatkan ya oleh hacker-hacker ini ya agar bisa mencuri data-data penting dari pengguna internet. Nah, kalian pastikan saran saya kalian ketika menggunakan website ya, apalagi website-website yang tidak kalian kenal gitu, tidak familiar ataupun mungkin bahkan untuk situs-situs yang familiar seperti Facebook itu juga bisa diambil ya data-data kalian ya. Bahaya ya. Oke, selanjutnya untuk autentikasi beberapa halaman mungkin dilindungi sehingga hanya pengguna tertentu yang dapat mengaksesnya. Ini konsep dasar dari HTTP untuk autentikasi ya. Nanti kalau kita itu praktiknya nanti pakai JWT token ya untuk web service-nya. Tapi kalau Kiki sama Aski kemarin udah belajar tentang membuat login ya, itu berarti memvalidasi isian dari tabel database ya. Kemudian untuk proxy dan tunneling server atau klien sering berada di intranet dan menyembunyikan alamat IP mereka yang sebenarnya dari komputer lain. Kemudian untuk permintaannya sendiri ya bisa dilakukan melalui proxy ya. Tadi ya udah saya jelaskan tadi juga ada proxy bisa ngapain aja fitur-fiturnya. Ya, kalau di sini untuk melewati penghalang jaringan. Nah, misalnya ada firewall ya, firewall di server yang tidak bisa ditembus. Nah, ini bisa pakai proxy seperti ini. Tidak semua proxy adalah proxy HTTP, bahkan ada proxy-proxy khusus ya. Ada juga proxy yang digunakan untuk HTTP. Ya, seperti protokol OCKS ya, misalnya beroperasi pada tingkat yang lebih rendah. Ada juga FTP ya, juga bisa diatur oleh proxy ini. FTP itu apa? FTP itu file transfer protokol. Ya, jadi kalau kalian mengupload gambar atau mengupload video itu bisa menggunakan FTP ya. Nanti di mana di si panel ya kalau kalian nanti ngupload file di komputer itu bisa pakai FTP. Nah, session nih menarik nih. Session sudah dipraktekkan oleh kalian. Ketika kalian login berarti sessionnya adalah sudah login ya, sudah melakukan session login. Nah, jadi kadang-kadang kalau kalian belanja toko online di Tokopedia ataupun Bukalapak misalnya ya, kalian belanja ya, nanti akan masuk di keranjang belanja. Tapi kalau kalian reload itu hilang datanya ya karena keranjang itu kadang sementara ada juga website yang menggunakan cache ya jadi apa yang dibeli itu dimasukkan ke keranjang itu bersifat tersimpan sementara itu juga bisa ada yang sehari 2 hari 3 hari kemudian hilang ya oke untuk flow-nya ya di sini ya alurnya flow-nya kalau kalian lihat jadi kalau sebetulnya misalnya kita akan mengakses situs ini Mozilla ya dia tuh akan melihat HTTP-nya apa ininya. Oh, nge-get pakai versi apa? Ini ada versinya. Nah, kalau di konsol itu akan terlihat seperti ini, teman-teman. Di konsolnya tuh akan terlihat seperti ini, ya. Lalu dia ini kan permintaan ya, melakukan permintaan, nge-request. Nah, nanti direspon seperti ini server. Nah, ini HTML-nya direspon. Sebetulnya kalian akan melewati ini. Oh, ada versinya, ada 200 berarti sukses. Bisa diambil di gate-nya berhasil, ada kapan waktunya, tipe servernya apa, Apache misalnya. Kalau PHP itu pakai Apache atau apa Nginx ya, Nging ya, kalau Nginx, Nginx itu. Saya ngomong itu juga diketawain juga di anak-anak TI juga ketawa ya. Mereka nggak bisa baca ngomongnya nging juga ya. Lalu di sini ada kapan dimodifikasi konten panjang konten sebagainya. Jadi ketika kalian nge-get itu sebenarnya responnya seperti ini ya, teman-teman ya. Di server itu sebenarnya responnya seperti ini. Sebetulnya ya, gitu ya. Ada HTTP message ya. Jadi pesan-pesan yang dikirimkan oleh klien kepada server itu bisa menggunakan versi 1.1 ataupun versi 1.2 ya. Nah, dan mudah dipahami oleh manusia. Namun di HTTP 2 pesan-pesan ini disematkan ke dalam struktur biner ataupun sebuah frame yang memungkinkan optimasi seperti kompresi header dan multiplexing ya. Jadi dia dioptimasi nih pakai multiplexing. Jadi memang pesan-pesan yang dikirimkan itu akan lebih bagus, lebih efektif, lebih cepat ya karena sudah ada peningkatan versi dia di HTTP 2 ya.
HTTP 1 juga masih banyak digunakan, tapi semenjak ada HTTP 2 ini jadi lebih baik lagi. Bahkan jika hanya sebagian dari pesan HTTP AC yang dikirim versi HTTP ini, nah, semantik setiap pesan tidak berubah dan klien menyusut kembali hampir dari semua yang dilakukan di request ya di HTTP-nya. Jadi memang agak terpecah sedikit, tapi ketika eh, masuk ke klien ya, dia disusun kembali si HTTP sehingga ringan ya. Oleh karena itu sangat berguna untuk memahami pesan HTTP dan dalam format HTTP 1 ya. Jadi kita bisa mengkombinasikannya. Ya, ada dua jenis pesan HTTP yang jelas tadi udah belajar tentang request sama response ya. Mereka punya format sendiri. Contoh ini ya, kalau kita menggunakan request ya. Tadi ya metodenya ini get. Nah, jadi kalau ngepost ya ada post gitu. Post tuh. Atau put gitu. Ada metodenya. Path-nya ya. Ini alamat URL-nya ya. Ini version dari protokol HTTP-nya. Ini header-nya ini, hostnya adalah situsnya. Ya, seperti ini. Ya, ini kalau melakukan request saya pengen ngambil data dari situs ini gitu. Bisa. Ya. Jadi untuk pesan HTTP itu yang paling sering digunakan adalah get, mengambil, post, mengirim data atau input data, mengubah data itu pakai put misalnya ataupun patch gitu. Atau juga ada seperti option atau head yang mendefinisikan operasi yang ingin dilakukan klien. Biasanya klien ingin mengambil sumber daya ya ataupun mengambil get itu atau memposting nilai formulir ya. Misalnya kalian masukkan di form ya, masukkan di form itu menggunakan post. Oke. Meskipun lebih banyak operasi mungkin diperlukan dalam sign ya, bisa jadi tidak tidak hanya get dan post saja, tetapi juga ada put, ada patch, ada option dan sebagainya ya. Lalu untuk sumber dayanya yang akan diambil ya, yang akan diambil URL sumber daya dihilangkan dari elemen yang terlihat jelas dari konteksnya. Misalnya di sini tidak memerlukan ini lagi ya, tapi langsung ditembak ke ini aja. Itu bisa. Atau port TCP ini diganti jadi 80 ya, port 80 misalnya bisa. Lalu ada versinya, ada headernya, ada juga body. Ya, nanti kita akan lihat di prakteknya. Nah, ini contohnya ya. Ini dari respon ya, ketika ngambil data, meminta data itu tadi seperti itu. Tapi ketika eh, ini hasil dari responnya seperti itu. Ya, ya, oh bentuknya HTML, oh panjangnya sekian, oh ininya servernya gitu. Kayak tadi ya. Nanti kalau kalian baru ngeh nanti ketika ini praktek, ini masih teori ya, mungkin sedikit mengantuk ya. Saya saja sampai agak ngantuk ini baca. Saya agak ngantuk ini. Saya minum dulu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk versi dari protokol HTTP ini ya berupa versinya kode status pesan header nah tadi ya yang gambar. Nah, nanti kita kan paling sering itu menggunakan XML. HTTP request itu paling sering digunakan. Nah, tapi nanti kita akan pakai JSON ya, teman-teman ya. Ini cukup dibaca saja. Nah, ini nanti kalian harus pahami jenis-jenis requestnya ada get, ada post, put, option, delete, sama head. Ini yang harus kalian pahami ketika nanti membuat web service. Nah, nanti kita akan pahami ini. Oke, nah sebagai kesimpulan teorinya seperti ini ya, teman. Jadi HTTP itu salah satu protokol yang bisa diperluas, yang mudah digunakan. Sifatnya ada client server, bisa dikombinasikan dengan kemampuan untuk menambah header karena mungkin ada autentikasi, login gitu, misalnya pakai JWT token atau bearer token dan sebagainya. Nah, ini ada juga versi kenaikan ya, versi yang baru HTTP 2 menambahkan beberapa kerumitan, ngomongnya kerumitan dengan menyematkan pesan HTTP dalam bingkai untuk meningkatkan kinerja. Ya, ini teori seperti itu. Tapi nanti ketika kalian praktekkan, ini seperti ini, teman-teman. Ya, saya tutup dulu ya.
Saya tutup dulu. Saya akan share screen ya. Oke, ini aja. Oke. Saya akan share screen yang akan kalian praktekkan itu ada di mana ya? Oh, di skala saya. Di skala saya itu di web service sebetulnya sudah ada modulnya di pertemuan ke berapa nih? 3 ya. Ini ada di modul praktikum di sini ya. Di sini ada pembuatan web service ya untuk melakukan get ya. Get dan ini kita akan coba praktekkan. Nanti kalian coba praktekkan juga ya dan videokan. Nah, videokan. Wah, Pak Ipung tuh punya video gitu. Punya video gitu. Nah, biar ini biar biar paham. Terkait tadi panjang lebar yang tadi ada pertanyaan enggak? Nah, STTP ini. Mbak Kiki sama Mbak Aski. Belum ada, Pak. Ya, berarti kita coba implementasikan dalam bentuk ini ya, codingan ya. Oke. Jadi untuk ini, karena kita pakai PHP, otomatis harus menggunakan apa? Softwarenya SAM, sampai P Sampai ya. P. Sampai P ya. Oke. Kita akan buat satu folder di sini ya. Misalnya foldernya adalah Pak web service ini ya. Oke, sekarang kalau kita coba jalankan di sini, kalau kita localhost gitu ya, web service ini, ini error. Kenapa? Kenapa bisa error seperti itu? Karena sampai P-nya belum diaktifkan. Ya, jadi sampai P-nya saya aktifkan sehingga Apache-nya aktif seperti ini ya. Oke, sudah pastikan Apache dan MySQL-nya aktif. Oke. Nah, ini muncul ya seperti ini. Langsung aktif tuh. Tapi belum ada isinya ya. Nah, kalau kita lihat modulnya, sekarang kita buat ini dulu ya, tabel ya. Jadi membuat ID, nama, jenis kelamin, alamat dan eh, ini ya, alamat. Oke, sekarang kita buat di mana kalau mau membuat ini di localhost payment. Nah, ini sengaja saya masih nggak ada isinya ya, karena saya bukan pengguna PHP admin ya sebetulnya. Saya kalau bikin database itu langsung di server, nggak jarang bikin di lokal. Oke ya, saya buat database baru ya di sini pakai DB, oh, saya pakai DB, web service DB, ini aja saya balik. Nah, oke, oke ya, sekarang web service DB kita buat ini ya teman-teman ya, yang ini tabel karyawan ya, sehingga caranya adalah bisa langsung membuat baru tabel di sini. Kalau saya lebih senang pakai query ya SQL di paste di sini ya. Nah, ini isinya untuk ini laki-laki sama perempuan. Oke. Jadi saya akan buat tabel karyawan. Isinya ada ID, saya pakai auto increment, nama, jenis kelamin ya, pakai 6. Tuh kayak select box itu alamat ya. Yang primary key-nya adalah ID ya. Ini yang jadi primary key. Sifatnya auto increment ya. Nah, ketika saya kirim nah, ini, nah ini otomatis sukses ya. Nah, di sini akan muncul tabel baru hewan. Ya, kalau lihat strukturnya itu ada ID, nama, jenis kelamin alamat ya. Nah, ini auto increment-nya di sini ya. Lalu di sini ada enum ya. Kalau kita isi di sini ya, kita tambahkan itu dia akan otomatis tuh ya enam yang tadi ya. Oke, sepertinya saya udah nggak perlu menjelaskan terkait database ya, karena ini bukan bukan ranah mata kuliah saya ya, Mbak. Ya, Mbak Aski ya, Mbak Kiki bukan ranahnya. Tapi caranya, oke ya. Sekarang saya udah membuat satu tabel karyawan di database web services ya, namanya teman-teman. Kalau dan teman-teman tinggal lihat ini aja ya. Lalu buat file baru dengan nama koneksi ya. Sekarang saya pakai ini, pakai Visual Code
Ya, oke, saya bit. Ya. Nah, saya pakai Visual Studio Code. Jadi, saya akan menambahkan dulu file add folder to workspace, cari di mana tadi filenya, foldernya. Tadi bikin apa? Web service ya. Web service. Ini teras saja. Sini, nah muncul sini. Web service-nya. Kelihatan? Di sini kelihatan web service-nya? Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Lalu saya buat file baru namanya koneksi.php. Oke. Isinya apa? Isinya kalau kalian cek di sini ya. Nah, ini ya koneksinya. Kalau di copy biasanya ada error-errornya. Oke. Oke. Nah, di sini harus ada yang dirubah. Yang dirubah apa, Jaki? Apa yang dirubah di sini biar nyambung? Nama database-nya, Pak. Nama database ya. Jadi tadi nama database-nya harus kita sesuaikan dengan yang sudah kita buat tadi. Nih. Lalalala. Ini ya. Di sini kita nama database-nya adalah dia web service underscore db. Jadi kita harus sesuaikan nah, di sini ya. Ini ya, ini harus disesuaikan. Nah, ketika nanti kalian upload ke hosting, ini juga harus dirubah ya, root sama passwordnya. Tapi karena kita masih di lokal host, sehingga kita cukup mengubah nama database-nya saja. Oke, kalau kita coba di sini, reload gitu, muncul file baru. Tuh, kalau kita klik, nah, kosong ya, nggak ada isinya ya. Karena memang saya belum ngapa-ngapain. Nah, ini kita bisa contohkan gini aja. Oh, berhasil gitu. Gitu ya. Coba ya. Saya udah lama nggak megang nih. Oke, berhasil. Itu terhubung ya. Jadi terhubung kalau kita ini kita kasih ini dia terconnect nggak gitu. Terhubung nggak dengan database PHP admin yang sudah dibuat tadi membuat database web service. Karena tadi munculnya berhasil, berarti dia sudah terhubung. Ya, oke, ini nggak perlu. Ya, jadi untuk ngetesnya gitu. Jadi kalau berhasil itu kosong, tapi kalau tidak berhasil, dia akan memunculkan ini ya, koneksi tidak berhasil. Ya, sekarang setelah koneksinya dibuat, selanjutnya adalah membuat file ini. Ya, PHP REST API.php ya. Misalnya kita buat yang baru di sini, file baru gini ya. Nama filenya adalah PHP REST API. Isinya apa? Isinya adalah kalian boleh ngopi paste ya di sini, tapi kalian harus pahami ya, harus pahami. Di sini kalau kita lihat ya, kalau di sini itu, nah, nah di sini akan saya jelaskan. Kalau saya ngetik satu-satu nggak selesai sampai jam 4 sore, panjang. Saya akan jelaskan setiap baris kodenya. Jadi di file PHP REST API ini pada line kedua ya, kalau kalian perhatikan sini ya, kalau perhatikan requires once ya. Pertama kali harus dijalankan koneksi PHP ya. Jadi koneksi ini tuh harus dibuka dulu. Makanya dia ada require. Koneksi PHP-nya mana? Nyambung ke sini. Ya, nyambung sini. Jadi file ini tuh harus berjalan namun harus menjalankan koneksi dulu. Ya, harus menjalankan koneksi.php dulu. Ya, jika eksis ya fungsinya, maka dia eh, melakukan get function ya. Ya, ini defaultnya dari PHP ya. Jadi untuk nanti fungsinya itu akan ditembak ke sini. Nah, sekarang kita akan coba membuat fungsi-fungsi. Ada beberapa fungsi di sini ya, teman-teman. Nanti bisa dieksplor. Malah saya lengkapi nih malahan. Fungsi get karyawan ya untuk membuat JSON ya, JSON di sini makanya ada JSON encode. Semua data dari karyawan ya. Ketika saya mau seperti ini, select bintang from karyawan. Jadi saya tampilkan semua data karyawan ya menggunakan get karyawan ya.
Jadi secara global akan melakukan koneksi dulu ya, koneksi ya, connect itu dari mana? Dari sini ya, dari connectnya. Kenapa? Kenapa kok muncul? Karena sudah diimport ya di sini koneksinya. Jadi file ini secara tidak langsung sudah disambungkan ke sini. Lalu saya buat query baru di mana saya akan membuat query untuk menampilkan semua data. Nah, makanya di sini ada select bintang from karyawan. Karyawan dari mana? Dari sini. Dari tabel karyawan. Ya, ada karyawan. Ini kosong. Oke. Ya, lalu saya ulangi ya. Saya looping dengan fetch. Jadi ada MySQL I ya, fetch untuk melooping semua data ya. Karena misalnya karyawannya 10 itu di looping dengan while ya, dengan while ya. Jadi kalau 10 ya 10, itulah kegunaan dari looping. Lalu taruh dalam variabel data yang berbentuk array seperti ini. Jadi sekarang data data array ini isinya adalah row. Row itu apa? Row adalah hasil dari fetch objek query. Query apa? Semua ini, query dari sini ya. Semua data karyawan ditaruh hasilnya di data array ini dengan konsep looping. Lalu untuk hasilnya saya respon, saya buat hasil responnya. Servernya akan menciptakan respon nih. Oke, statusnya satu, pesannya sukses. Datanya berasal dari mana? Dari data. Ya. Lalu headernya, nah ini yang tadi header ya, headernya sudah di teori, itu bentuknya adalah JSON. Lalu kita encode. Oke. Ini yang JS get karyawan. Kalau ini berdasarkan ID, makanya ini select bintang from karyawan where ID. Nah, ini ASCII hilang nih Mbak Kiki. Hilang nih. Sebelahan Si- nggak sih? Sebelahan nggak sih? Sebelahan nggak sama ASCII? Iya, Pak. Kok hilang sih Wifi-nya, Pak. wifi-nya? Oke, saya tunggu sebentar. Ya, sudah gabung. Sudah gabung kembali. Nah, sekarang untuk ini ya, nanti kan untuk menampilkan semua karyawan. Ya, sekarang untuk menampilkan karyawan berdasarkan ID. Ya, oleh karena itu mirip seperti tadi, cuma bedanya di sini adalah berdasarkan ID. Nih, nah, tampilkan semua karyawan dengan ID tertentu. Nah, kemudian looping, lalu tampilkan respon. Nah, lalu untuk fungsi menambah datanya, postnya, saya buat fungsi insert karyawan. Ini ya, dicek dulu namanya, jenis kelamin, alamat tuh kita sesuaikan dengan ini ya, dengan struktur ini. Nama, jenis kelamin, alamat gitu kita sesuaikan ya. Lalu kita udah dicek benar, lalu kita post ya, kita mas tambahkan nama yang di input, jenis kelamin, alamat di input. Jika sudah di insert kan ini ada into nih, ini. Nah, di set lah ini. Di setelah nama adalah nama yang diinputkan. Jenis kelamin adalah jenis kelamin yang diinputkan. Alamat adalah alamat yang diinputkan. Jika berhasil, maka muncul pesan sukses. Jika salah, pilot. Kalau enggak, urung parameter. Lalu juga kita buat headernya seperti itu ya. Ini JSON, tampilkan JSON. Sama untuk ngupdate, pakai update ya. Di sini ada MySQL update, update set gitu kan sama. Kalau hapus ya, delete from ya, sama aja sebetulnya ya. Ini. Lalu untuk menjalanannya gimana? Nggak jalannya bisa pakai ini teman-teman, Thunder Client. Ya, Thunder Client itu bisa kalian cari di sini di extension ya. Cari di sini di Thunder Client. Nih, nih yang ini nih. Nah, ini diinstal ya. Jadi nggak usah pakai Postman ya. Kalau diinstal itu tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lalu saya buat new request ya, new request. Oke, di sini ya. Nah, ini pakainya get ya, tadi metodenya get. Lalu ini adalah alamat ini, alamat ininya.
Kalau kita cek di sini di mode itu menguji coba untuk nambah data ya, misalnya nih. Ini. Nah, ya, tapi dia kan tadi udah diganti ya, diganti jadi web service ya. Ya, kita coba dia localhost apa tadi web service ya, web service atau enggak saya lupa namanya apa, web services ya, web services ya. Oke, services lalu namanya adalah php REST API.php tanda tanya function ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah insert. Insert. Ini kita juga bisa memasukkannya di sini ya. Ya, kemudian kita tambahkan di bodinya itu pakai form boleh ya, ada nama, jenis kelamin, lalu apa? Alamat ya. Misalnya Kiki, misalnya perempuan, Cilacap. Kita lihat nih, kita coba bener nggak, error nggak gitu. Ini insert ya, sorry ya. Ini post ya. Kalau insert pakai post. Kita coba nih. Ini berhasil ya. Ini ada status. Statusnya 200. Ukurannya 39 byte dalam waktu 34 detik. Nah, statusnya satu, message-nya insert. Ya, pakai body ya. Kalau pakai JSON bisa juga ya. Tapi kalau saya pakai form. Kalau kita cek di sini di database ya yang karyawan itu langsung muncul nama Kiki di sini. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi menggunakan web service padahal cuma pakai kode ini ya, kode insert mana. Nah, pakai codingan ini itu kalau kita jalankan dengan web service ya seperti ini langsung masuk ya. Lalu kita tambahkan lagi misalnya ski terus misalnya Brebes ya. Brebes. Kita kirim, send lagi. Oke, sukses lagi. Ya, kalau kita cek di sini, kita lihat. Nah, nambah ya. Ini 6, ada 7 gitu. Nah, lalu kita kan coba lagi ya. Coba lagi new request ya. Untuk ini ya, menampilkan data ya. Jadi pakai ini aja. Ininya get. Nah, functionnya itu diganti ya. Fungsinya diganti yang ini menampilkan data karyawan apa? Semuanya get karyawan ya. Pakai yang get karyawan. Get karyawan. Ini kita ganti di sini atau gantinya di sini juga bisa ya. Nah, kalau kita send gini, nah muncullah dua data JSON ini. Oke, ini data JSON. Kalau kalian kemarin baru baru menggunakan saja, tapi hari ini kita membuat ya, membuat sendiri data JSON. Eh, Struktur ini dari mana, Pak? Struktur seperti ini. Strukturnya dari mana? Dari sini, teman-teman. Dari sini. Ketika kalian get, ya, dia berarti menjalankan fungsi select bintang, ya, menampilkan semua, ya, lalu di looping, kemudian ini sehingga hasil loopingnya nih, hasil loopingnya seperti ini, teman-teman. Nih, looping pertama dapat nama Kiki, looping kedua dapat nama ASCII, ya. Lalu ditampung di mana? Ditampung di sini, di data ini, ya. Data variabel data array ditampung dari row. Lalu dia respon, makanya muncullah status message data ya. Di sini juga ada tuh. Oke. Responnya apa? Status message data. Datanya apa isinya? Datanya adalah ini. Datanya ini. Datanya dari mana? Dari kita cari lagi variabel data. Oh, ini. Oh, ini dari mana? Dari sini. Row dari mana? Oh, di sini. Dia adalah nge-fetch dari query. Query itu notabene dari sini. Nah, sehingga kita tampilkan dalam bentuk JSON encode ya. Oleh karena itu kalau kalian lihat hasilnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba yang ini berdasarkan ID ya. Get karyawan berdasarkan ID. Jadi tinggal diganti ininya ya. Kalau get ininya berarti tinggal get karyawan by ID. Kalau kita lihat di sini
Ya, ya. Lalu kalau kita cek ya, kalau kita cek di sini ya, nih sudah ada nih. Nah, ini tinggal nambahin ID aja. Tinggal di bawah itu nama ID ya. Jadi tinggal nambahin ID. Nah, oke, kita ID-nya berapa? Yang mau kita cari nih, yang 6. Oke, 6. Nah, dia hanya tampil yang Kiki saja. Kalau dia berdasarkan ID. Kalau ASCII kan 7 tadi, ya gitu. Gitu tampilannya. Ya. Jadi kita sudah belajar mencoba menambah data, ada insert, ada get ya. Kalau get itu get karyawan saja seperti ini tanpa harus ada ininya ya semuanya ya. Tapi kalau ini mau spesialis ada ID yang khusus mau dipanggil, jadi tinggal 7 gitu. Muncullah ASCII. Ya, untuk insertnya seperti ini aja, sama insert karyawan. Ini dari mana, Pak? Dari sini. Nama-nama fungsinya, ya. Nama-nama fungsinya. Lalu di sini ada form, nama, jenis kalimat alam. Oke ya, dari situ ada pertanyaan nggak? Ayo, ini mulai seru ya. Mulai seru ya, udah mulai buat-buat. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau tidak? Hah? Ada pertanyaan nggak? Ayo. Ki, Belum ada, Pak. gampang berarti ya? Gampang ya? Gampang ya? Gampang ya? Copy paste doang. Nah, sekarang tugas kalian itu silakan mempraktekkan ya. Tapi saya ingin memberikan challenge ya, challenge kepada kalian. Tabelnya bukan tabel karyawan. Oke ya. Selain itu, berarti untuk Kiki itu tabel pembeli ya, tabel pembeli. Berarti apa aja? Nanti kalian kamu explore. Kalau ASCII berarti tabel penduduk. Ya, jadi silakan kalian buat REST API-nya ya untuk post dan get. Contoh-contohnya sudah saya jelaskan, cuman bedanya adalah tabelnya adalah tabel pembeli untuk Kiki dan untuk ininya ASCII tabel penduduk. Kalau ini cuma tiga ya, cuma tiga, saya pengen lebih dari 6 ya, termasuk email, nama apa, nomor KTP, apalagi yang alamat alamat sudah ada, jenis kelamin, nomor telepon, terus ya, pokoknya sesuai dengan kebutuhan dari data-data itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu prakteknya. Tolong divideokan ya. Nanti hasil videonya diupload di Skalsan lewat YouTube ya seperti biasa. Tolong kasih nama ini ya, UHB-nya dikasih ya. Kiki Alfian, jangan di privat ya. Jangan di private ya, jangan dibikin publik, nanti orang lain nggak bisa lihat dong karya-karya kalian ya. Jadi tolong tolong di, masa cuman saya doang yang bisa ngeliat. Jadi tujuan saya membuat video itu adalah mempromosikan sistem informasi kepada umum seperti itu ya. Tolong dikemas dengan baik, sampaikan dengan bahasa yang baik seperti kalian belajar mengajar mengajar ya. Tolong itu diupload di YouTube dan link YouTube-nya diupload di Skalsa itu. Saya kasih waktu sekitar 1 minggu ya seperti biasa. Oke, dan juga ini sebetulnya termasuk dari rangkaian praktikum ya untuk sampai jam berapa nanti sebetulnya. Karena kan ini ada, kalau di perkuliahan itu ada yang sama dosen itu berapa jam, ada praktikum mandiri dan praktikum dengan dosen ya. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum ini kita akhiri ini?
Kita mulai dari pagi soalnya jam setengah 10. Ada nggak? Kalau nggak saya tutup. Mohon maaf Pak, mau izin tanya. Gimana? Untuk codingannya itu harus ngetik sendiri gitu live coding atau boleh ngopi ya Pak? Boleh, boleh ngopi nggak apa-apa. Live coding lebih bagus. Kalau nggak di print ya, atau di live coding itu keren banget itu. Itu akan melatih skill coding kalian. Ya, karena dulu dulu mahasiswa saya yang dulu itu live coding beneran. Live coding bahkan sampai 4 jam. Tapi nggak usah campur-campur. 1 jam lah cukup ya, 1 jam. Pakainya OBS aja. Jadi kalau nggak hafal itu di print dulu, di print ya, di print, kamu lihat gitu aja, ya. Modelnya seperti itu. Jadi kamu sambil ngetik-ngetik codingnya tuh lancar, tangannya tuh lemes untuk ngodingnya. Jangan kalau copy paste kan cuma gerak ini doang ya, dua ini doang. Tapi kalau ngoding semuanya gerak. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah minggu depan tidak ada tugas. Tugasnya udah tiap minggu soalnya. Ada pertanyaan nggak? Ini ya, pakai Thunder Client, jangan lupa. Thunder Client. Nanti video ini tuh saya upload di YouTube juga. Pak Ada izin pertanyaan? tanya lagi. Oke, silakan. Itunya post sama get aja atau gimana Pak? Ya, Yang lain. atau kau pakai update juga nggak apa-apa. Lebih bagus. Sampai di lab. Wah, itu bagus banget itu. Harusnya mahasiswa itu melakukan explore. Itu codingannya udah saya kasih juga kok. Tinggal di explore aja. Oke, Aski mungkin nggak pernah nanya nih, Aski nih. Nggak pernah nanya, Kiki terus nih, bosen lah. Yang nanya Kiki terus nih, Aski nggak pernah nanya. Gimana? Mau nanya nggak? Nggak, Pak. Paham, paham. Cukup Pak. Cukup ya. Oke ya. Jadi itu rangkaian ininya ya, rangkaian dari teorinya sudah saya jelaskan panjang lebar terkait SCTP, juga tentang modul praktikumnya juga sudah saya buatkan dalam bentuk PDF, tinggal kalian adaptasikan dengan tugas challenge dari kami ya, challenge karena kalau nggak di challenge namanya ngoding itu pasti hilang. Justru itu keseruan, keseruan sejatinya di situ. Menurut saya, menurut saya, mungkin membebani juga enggak ya. Harusnya harusnya tidak membebani ya, karena memang tugas tugas mahasiswa adalah belajar, mencoba praktek gitu. Oke ya. Ya, saya tunggu 1 minggu batas ngupload dari ini. Oke, mungkin karena saya ada ini rapat juga ya. Kalau bisa dimajukan lagi minggu depan tengah 10, wah saya senang sekali malahan ya. Minggu depan mungkin saya pengen berkunjung ke kampus 2 lah. Mau jalan-jalan ke sana juga. Udah lama nggak ke sana. Oke ya, terima kasih ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih, saya apresiasi atas kehadirannya, tempat waktunya, semangatnya, antusiasnya. Saya apresiasi, terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan saya dalam melakukan pengajaran atau kurang maksimal. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya akhiri dulu untuk perkuliahan hari ini. Silakan akses kalsanya, silakan presensinya. Dulu di presensi takut kelupaan. Nanti kalau nggak presensi, nanti nilai kalian berkurang juga. Ya, saya mohon setelah ini lakukan presensi dan mungkin saya tutup juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima